Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas RP, mata kuliah batas wilayah akan mempresentasikan materi tentang Flight Information Region yang disusun oleh saya sendiri di Prabu Andika NIM 118230058 dan teman saya Mohon Bintang Ramdhani NIM 118230076 dan saya sendiri Median Dharmayuda NIM 118230028. Nah, yang pertama itu ruang udara. Wilayah udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia. Ruang udara nasional merupakan salah satu sumber daya alam yang terdapat di udara dan sekaligus merupakan wilayah nasional sebagai wadah atau ruang media tempat negara kesatuan Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya. Negara terdiri dari beberapa unsur, yaitu wilayah, penduduk, pemerintah, dan kedaulatan. Dalam ilmu negara telah dijelaskan bahwa kedaulatan negara merupakan bagian dari kekuasaan negara untuk memaksa semua penduduk agar mentaati undang-undang dan peraturan-peraturan, atau biasa yang disebut dengan kedaulatan ke dalam internal sovereignty. Di samping itu, negara mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan keluar, atau yang biasa disebut dengan external sovereignty. Selanjutnya adalah FIR, Flight Information Region. Flight Information Region merupakan ruang udara di mana terdapat Flight Information Service dan Alerting Service. Pembentukan FIR dilakukan oleh negara-negara anggota International Civil Aviation Organization atau yang lebih singkat ICAO. Dan dari pembicaraan tersebut terbentuklah 9 wilayah penerbangan. Kemudian, setiap negara, pihak wajib memenuhi standar keselamatan pada FIR di wilayahnya. Dalam mengelola sebuah FIR, suatu negara harus mampu menyediakan pelayanan tersebut. Tetapi, jika sebuah negara belum mampu untuk mengelola sebuah FIR, pengelolaannya dapat didelegasikan kepada negara lain yang sudah mampu mengelolanya. Kemudian yaitu FIR Indonesia. Dasar hukum pengaturan FIR di wilayah Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Pasal 6 Undang-Undang tersebut menyatakan dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan. Kemudian ada perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara. Pada awalnya, FIR di Indonesia terbagi menjadi 4, yaitu FIR Jakarta yang mencakup wilayah bagian barat Pulau Kalimantan, bagian barat Pulau Jawa hingga Pulau Sumatera. Selanjutnya ada FIR Bali yang mencakup Kalimantan bagian tengah hingga bagian timur. Kemudian ada Jawa Timur hingga Nusa Tenggara. Kemudian ada FIR Ujung Padang yang mencakup Pulau Sulawesi, Maluku, hingga Kepulauan Aru. Dan terakhir ada FIR yang kemudian yang terakhir ada FIR Biak yang mencakup wilayah perairan Arafuru dan Pulau Papua. Demi mengefisiensikan pelayanan penerbangan, dikeluarkanlah suplemen Aeronautical Information Publication atau yang disebut dengan AIP oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau Ditjen Hubud nomor 2/05 tanggal 14 April 2005. Ruang udara yang tadinya 4 menjadi ruang udara yang tadinya ada 4 ini hanya 2, yaitu FIR Jakarta mencakup Pulau Sumatera, bagian barat Pulau Kalimantan, bagian barat Jawa Tengah, hingga mengarah ke selatan mencakup Pulau Christmas milik Australia, dan FIR Ujung Padang yang mencakup wilayah udara Timur Leste dan sebagian Papua Nugini, serta wilayah cakupan FIR Baik dan FIR Bali. FIR Biak dan FIR Bali.
Oke, selanjutnya FIR yang akan diakuisisi kembali oleh Indonesia. Bagian barat Indonesia seperti Sarawak, Tanjung Pinang, Semenanjung Malaka, Natuna, dan Kepulauan Riau dalam mengelola zona identifikasi penerbangan dikuasai oleh Air Traffic Control, singkat ATC. Singapura yaitu sekitar 100 mil laut atau sekitar 1.825 km. Upaya mengambil alih FIR Singapura telah dilakukan oleh Indonesia sejak tahun 1991 dengan mengajukan pengambilan alih FIR tersebut ke Indonesia. Namun perlu adanya persetujuan dari ICAO. Nah, pada tahun 1993, Indonesia kembali mengajukan pengambilan alihan FIR dalam pertemuan navigasi udara regional di Bangkok yang diselenggarakan oleh ICAO. Namun mengalami kegagalan karena Indonesia kalah lobi yang mengirimkan delegasi pejabat Eselson 1, sedangkan Singapura mengirimkan delegasi menteri terkait. Selanjutnya, Januari 2012 dilakukan pertemuan antara Singapura dan Indonesia di Bali yang menghasilkan agar pengembalian FIR yang mengelola sektor A, wilayah udara, mencakup Natuna dan Batam akan dikembalikan ke Indonesia. Hasil laporan kunjungan kerja Panitia Kerja Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke Bandara Hang Nadiem Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada 1-2 April 2015 menemukan adanya koordinasi navigasi atau lalu lintas penerbangan antara Indonesia dan Singapura di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna dikelola oleh FIR Singapura sejak 1995 dan Singapura akan mengembalikan pengelolaan FIR Singapura ke Indonesia yang memerlukan persetujuan ICAO. Juga terjadi kendala secara politis karena Malaysia menjadi dewan ICAO dan Indonesia anggota biasa. Kemudian ada kesepakatan Indonesia dan Singapura dalam pengelolaan Singapura. Negosiasi antara Singapura dan Indonesia mulai menemukan titik kesepakatan. Hal ini terlihat saat Presiden Joko Widodo selaku Presiden Indonesia saat berkunjung ke Singapura dan bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada 8 Oktober 2019. Masing-masing kepala negara memberikan joint press statement bahwa dalam hal Flag Information Region sepakat untuk melakukan negosiasi ke tahap teknis. Selanjutnya itu ada isu FIR Selandia Baru yang disewa oleh Singapura. Singapura kesulitan dalam ruang udara bagi pesawat tempurnya, terlebih semenjak pengambilan ahli FIR Kepulauan Riau. Dilansir oleh Newsroom pada 14 Juni 2019, pemerintah Selandia Baru sedang mempertimbangkan untuk menolak rencana Singapura yang diusulkan oleh Menhan Selandia Baru, Ron Mark, pada Desember 2018, dengan menolak tegas untuk pembangunan pangkalan udara Angkatan Udara Singapura di Ohio. Selanjutnya, alasan penolakan pendirian Pangkalan Udara Singapura di Selandia Baru antara lain adanya potensi pencemaran udara, lalu adanya potensi pencemaran air dan limbah B3 akibat adanya tumpahan bahan bakar dan amunisi. Selanjutnya, adanya polusi suara karyan Pangkalan Udara direncanakan didirikan di dekat pemukiman warga dan sekolah. Daftar pustakanya yaitu kami mengambil dari P. Joko Subangyo, Hukum Laut Indonesia. Enak. Ya, bisa dibaca Reneka antara yang Cipta. kedua, ketiga, dan keempat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada lebih dan kurang, mohon maaf, walaupun ada lebihnya semua. Ya, kami hanya bisa mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Arigatou gozaimashita.